Bu, selamat siang Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Bidan Gina. Di sini saya sedang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang ya Bu ya. Nah Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik Ibu Nifas ya Bu ya. Nah Ibu kalau boleh tahu berapa hari pasca persalinan Bu? 3 hari. 3 hari ya Bu ya. Oh iya Ibu, sebelumnya mohon maaf, nama Ibu siapa ya Bu ya? Ibu Aisyah. Ibu Aisyah. Nah Ibu, saya jelaskan dulu ya tujuan dari pemeriksaan fisik Ibu Nifas ini. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk mengkaji status kesehatan Ibu setelah melahirkan 3 hari yang lalu ya Bu ya. Lalu untuk mengidentifikasi atau mengetahui apakah ada masalah atau tidak di tubuh Ibu atau di area genitalia Ibu karena Ibu 3 hari pasca persalinan seperti itu ya Bu ya. Nah, lalu sekarang saya akan melakukan pemeriksaannya ya Bu ya. Nah Ibu, untuk pemeriksaan Ibu Nifas ini saya memerlukan waktu 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya, Nah baik, kalau begitu saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Yang pertama, sebelum melakukan pemeriksaan kita tutup sampiran terlebih dahulu, lalu memasangkan selimut pada Ibu. Setelah itu kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan menggunakan hand sanitizer atau di air mengalir. Lalu setelah itu kita membuka box instrumen dan memakai handscoon. Nah, setelah semuanya siap dan handscoon terpasang, setelah semuanya APD terpasang, sekarang kita melakukan pemeriksaan TTV terlebih dahulu. Yang pertama, kita mengukur tekanan darah Ibu terlebih dahulu. Ibu, saya akan mengukur tekanan darah Ibu ya Bu ya. Iya. Maaf ya Bu ya. Ya Allah, itu gede banget lagi. Ibu, tekanan darahnya normal ya Bu ya, 120/80 ya Bu ya. Iya. Ibu maaf ya, sekarang saya akan mengukur suhu Ibu ya Bu ya. Maaf ya Bu, tangannya dirapatkan saja. Dan saya juga akan melakukan pemeriksaan nadi Ibu ya Bu ya, selama 1 menit ya Bu ya. Nadinya normal ya Bu ya, 80 kali per menit ya Bu. Ibu maaf, saya pegang dada Ibu ya Bu ya untuk mengetahui pernapasan Ibu. Nah, pernapasan juga normal ya Bu ya, 20 kali per menit ya Bu ya. Ya, saya ambil ininya. Nah, untuk suhunya juga normal ya Bu ya, 36,3. Nah Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di area wajah Ibu ya Bu ya. Ibu, sebelumnya mohon maaf, boleh dibuka maskernya Bu ya. Nah, baik, saya akan melakukan pemeriksaan di daerah mata Bu ya Bu ya. Nah, matanya simetris ya Bu ya. Lalu konjungtivanya juga normal, merah muda. Skleranya juga tidak ikterik ya Bu ya. Lalu ya Bu, lalu
wajahnya juga tidak pucat ya Bu ya. Baik, boleh dipakai lagi Bu maskernya. Area leher Ibu ya Bu ya, pemeriksaan. Nah, tidak ada pembengkakan kelenjar getah bening ya Bu ya. Kelenjar tiroid juga tidak ada. Ibu boleh menelan Bu. Nah, sakit tidak Bu? Tidak. Tidak ya Bu ya. Berarti area lehernya normal ya Bu ya. Terus, baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di area payudara Ibu ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu, saya buka dulu selimutnya. Nah, ya baik, untuk topangan bra-nya pada payudara normal ya Bu ya, bagus. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di area payudara. Boleh saya buka Bu? Maaf ya Bu ya, saya ke ataskan dulu. Nah, untuk payudaranya simetris ya Bu ya, kanan dan kirinya bagus. Lalu puting susunya juga menonjol ya Bu, tidak tenggelam. Lalu saya akan mempalpasi ya Bu ya, meraba. Tidak ada benjolan ya Bu ya pada kedua payudaranya. Lalu untuk pengeluaran ASI juga ada ya Bu ya. Nah, saya keluarkan lagi ya Bu ya. ASI ya Bu. Nah, baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di area abdomen Ibu ya Bu ya. Saya buka dulu ya Bu ya, mohon maaf. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di area abdomen Ibu ya Bu ya. Nah, untuk bentuknya simetris ya Bu ya. Untuk bentuk abdomennya, lalu untuk kantung kemihnya penuh ya Bu ya. Ibu tidak mau berkemih Bu? Belum. Oke, baik. Lalu tidak ada bekas luka juga ya Bu ya. Nah, tidak ada bekas jahitan juga ya Bu ya di daerah abdomennya. Lalu baik, saya akan melakukan pemeriksaan di daerah TFU ya Bu ya. Ya. Umumnya gimana? Baik Ibu, untuk TFU-nya 4 jari di bawah pusat ya Bu ya. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan gestasi rekti ya Bu ya. Nah, Ibu kakinya boleh ditekuk ya Bu ya. Nah, seperti itu. Lalu saya ambil bangkai terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, untuk baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan gestasi rekti ya Bu ya. Ibunya relax aja ya Bu ya. Tangannya di samping. Lalu tarik nafas Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu boleh dagunya ditempelkan ke dada ya Bu ya. Tarik nafas Bu. Oke. Oke, baik. Udah ya Bu ya. Diastasi rektinya normal 2/5 ya Bu ya. Boleh kakinya diluruskan lagi Bu. Saya bantu pakaikan bantal lagi ya Bu ya. Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di daerah kaki ya Bu ya. Saya buka dulu ya Bu ya selimutnya, maaf Bu. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan di daerah kaki bagian atas ya Bu ya. Tidak ada udem. Lalu CRT juga normal. Kembali kurang dari 2 detik ya Bu ya. Yang sebelahnya juga sama. CRT-nya normal, kurang dari 2 detik. Ibu maaf ya, kakinya baru dimiringkan. Tidak ada varises juga ya Bu ya di daerah kaki bawahnya. Nah, baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan human size ya Bu ya. Ya. Sakit gak Bu? Tidak. Tidak. Sakit tidak Bu? Tidak. Oke, baik. Di daerah kakinya normal ya Bu ya. Tidak ada. Baik Bu, di daerah kaki tidak ada varises, tidak ada udem, CRT juga normal. Lalu pemeriksaan human size juga normal ya Bu ya. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan CVAT ya Bu ya, yaitu pemeriksaan di area punggung. Ibu boleh miring ke kiri Bu. Saya bantu Bu. Nah, sakit tidak Bu? Tidak. Sakit tidak Bu? Tidak. Tidak. Sakit tidak Bu? Tidak. Tidak. Baik. Pemeriksaan CVAT-nya sudah selesai Bu ya, dan normal juga. Boleh Bu balik lagi ke semula. Nah. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di area genitalia Ibu ya Bu ya. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan di area genitalia, saya mau mengganti handskun terlebih dahulu ya Bu ya. Ganti handskun dan buang di larutan klorin secara terbalik. Mengganti handskun yang kedua. Baik
Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya di area genitalia Ibu. Ibu boleh kakinya ditekuk dulu Bu. Saya buka dulu ya Bu ya selimutnya. Ibu, saya pakaikan perlak dulu ya Bu ya. Iya. Maaf ya Bu, kakinya boleh diangkat dulu ya Bu. Ya. Kita inspeksi ya Bu ya, tidak ada udem juga ya Bu ya di area genitalianya. Saya akan melakukan vulva hygiene ya Bu ya. Iya, saya bersihkan ya Bu ya. Labia mayora terlebih dahulu, dari yang terjauh ke yang terdekat, buang. Lalu labia minora, dari yang terjauh ke yang terdekat, buang. Lalu dari klitoris sampai ke anus, buang. Untuk luka jahitannya juga masih agak basah ya Bu ya. Nah, baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di area anus Ibu ya Bu ya. Ibu boleh miring ke kiri terlebih Bu ya. Ya Ibu, di daerah anusnya tidak ada hemoroid ya Bu ya. Ibu boleh mengedan Bu. Sakit gak Bu? Enggak, oke baik. Boleh kembali lagi Bu. Nah, normal ya Bu ya. Nah, baik Ibu, pemeriksaan di area genitalia dan anusnya sudah selesai Bu ya. Maaf ya Bu, saya angkat dulu perlaknya. Nah, boleh Bu luruskan lagi kakinya. Boleh memakai celananya Bu, boleh dibantu atau sendiri Bu? Sendiri aja. Sendiri, oke baik. Saya bereskan alat yang ini ya Bu ya. Ya. Buang kapas di tempat sampah. Lalu masukkan bengkok ke dalam larutan klorin. Buka handscoon di larutan klorin dan buka secara terbalik. Lalu membuka apron. Mencuci tangan kembali. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Bu? Sudah lebih enak. Baik Ibu, karena pemeriksaannya sudah selesai, kita akan melakukan pencase ya Bu ya. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai tadi hasil dari pemeriksaan pada Ibu. Ibu boleh duduk ya Bu ya, saya bantu untuk membereskan selimutnya terlebih dahulu. Nah. Ya Bu, boleh duduk dulu Bu. Nah. Ya. Ibu, baik, saya sekarang akan memberikan hasil dari pemeriksaan tadi ya Bu ya. Untuk hasilnya alhamdulillah semuanya normal ya Bu ya. Untuk kandung kemihnya usahakan Ibu berkemih lagi ya Bu ya. Lalu untuk kontraksi uterusnya juga normal. Lalu pemeriksaan diastase rekti normal, kaki normal, semuanya juga normal ya Bu ya, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya Ibu boleh kunjungan ulang lagi 20 hari postpartum ya Bu ya, atau 20 hari setelah kelahiran. Tetapi jika sebelum 20 hari Ibu ada keluhan, Ibu boleh datang lagi ke sini ya Bu ya, mendatangi BPM ini. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penkes atau memberitahukan kepada Ibu mengenai pola nutrisi Ibu ya Bu ya. Nah, karena Ibu nifas butuh banyak nutrisi juga, Ibu lebih baik banyak memakan protein, karbohidrat seperti itu Bu. Lalu air putih juga diperbanyak ya Bu ya. Lalu lebih sering-sering makan sayur dan buah Bu. Tadi selain sayur dan buah, Ibu juga bisa memakan telur untuk proteinnya ya Bu ya, dan ikan itu bisa membantu Ibu dalam membantu mempercepat pengeringan pada luka jahitan di perineum Ibu ya Bu ya. Lalu Ibu juga di rumah bisa melakukan perawatan payudara ya Bu ya, agar payudara Ibu selalu bersih, lalu juga ASI-nya juga banyak keluar, lalu tidak terjadi bendungan pada payudara Ibu.
Lalu ibu juga boleh sering membersihkan area genitalia ibu ya Bu ya. Nah lalu setelah itu pola eliminasi ibu BAK dan BAB-nya misalkan 1 hari BAB-nya 1 kali ya diusahakan. Lalu untuk BAK-nya juga ibu, jika ibu mau berkemih, ibu jangan menahannya ya Bu ya, berkemih saja, jangan takut untuk luka jahitannya juga gitu. Nah ibu kalau bisa ibu sering-sering memberikan ASI pada dede bayinya ya Bu ya, minimal 2 jam sekali ya Bu ya, memberikan ASINya kepada dede bayinya. Nah Bu, mungkin segitu penjelasan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak, baik Bu. Semoga ibu sehat selalu ya Bu ya, dan dede bayinya juga sehat-sehat ya Bu ya. Ibu jangan lupa untuk kunjungan ulangnya Bu ya, nanti 20 hari dari postpartum ya Bu ya. Bu, terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Ya. Ya, hati-hati ya Bu.